Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yaitu akan membahas tentang kemunduran sains dan filsafat dan menguatnya tradisionalisme. Sebelum abad ke-7, pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami masa kejayaan yang mana kejayaan tersebut adalah sebagai akibat dari peradabannya. Unsur-unsur pembawaan ajaran Islam dengan unsur-unsur yang berasal dari luar sehingga berkembanglah berbagai ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada abad ke-8, pendidikan dan kebudayaan Islam tersebut mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk merembeskan kekayaan budaya Islam ke barat. Dan bersamaan waktunya dengan datangnya bangsa timur untuk menghancurkan dan memusnahkannya. Peristiwa mundurnya kaum muslimin dari Spanyol dan keruntuhan Baghdad dengan segala akibatnya adalah merupakan masa semakin mundurnya mercusuar kebudayaan Islam. Sepanjang sejarah sejak awal dalam pemikiran terlibat dua pola yang saling berlomba mengembangkan diri dan mempunyai pengaruh besar dalam pengembangan pola pendidikan Islam. Kedua pola tersebut adalah pola pemikiran tradisional dan pola pemikiran rasional. Pada pola pemikiran tradisional ini selalu mendasarkan diri pada wahyu yang kemudian berkembang menjadi pola pemikiran sufistis dan mengembangkan pola pendidikan sufi yang sangat memperhatikan aspek-aspek batiniah dan akhlak atau budi pekerti manusia. Sedangkan pada pola pemikiran rasional, yaitu mementingkan hak akal pikiran yang menimbulkan pola pendidikan empiris rasional yang sangat memperhatikan pendidikan intelektual dan penguasaan materi. Pada masa kejayaan pendidikan, kedua pola pendidikan tersebut ini menghiasi dunia Islam. Sebagai dua pola yang berpadu dan saling melengkapi, akan tetapi ketika pola pemikiran rasional diambil alih oleh Eropa dan dunia Islam, meninggalkan pola berpikir. Jadi pemikiran rasional ini diambil sama Eropa dan meninggalkan pola berpikir. Sehingga tinggal pemikiran sufistis yang sifatnya memang sangat memperhatikan kehidupan batin dan akhirnya mengabaikan dunia material. Dari aspek inilah dikatakan bahwa pendidikan dan kebudayaan Islam mengalami kemunduran. Dan faktor-faktornya yaitu seperti faktor eksternal yaitu faktor ekologi dan alami, yaitu kondisi tanah di mana negara-negara Islam berada adalah tanah yang gersang dan semi gersang. Kondisi ini juga rentan dari sisi pertahanan dari serangan luar. Demikian pula di tahun 1347 dan 1349 terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Karena faktor ini penduduk tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan tertentu dan kepada pendidikan. Jadi semenjak kejadian di Mesir, Syria, dan Irak ini yang terjadi wabah penyakit, banyak penduduk yang tidak terkonsentrasi pada pendidikan. Dan kedua yaitu faktor hilangnya perdagangan Islam internasional dan munculnya kekuatan Barat. Pada tahun 1492, Granada jatuh dan secara kebetulan Columbus mulai petualangannya dalam mencari rute ke India. Ia menempuh jalur yang melewati negara-negara Islam. Pada saat yang sama, Portugis juga mencari jalan ke timur dan juga melewati negara-negara Islam. Di saat itu, kekuatan umat Islam baik di laut maupun di barat sudah lama memudar. Akhirnya pos-pos perdagangan itu dengan mudah dikuasai oleh mereka. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saudara Rifai. Ya, saya melanjutkan dari pembahasan faktor kemunduran, faktor apa saja yang mengalami kemunduran Islam. Yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rina. Yang pertama itu adalah faktor ekologi, yakni kondisi tanah-tanah negara Islam yang berada di tanah tandus, gersang. Kemudian juga hilangnya perdagangan Islam internasional. Setelah itu dijelaskan juga migrasi bangsa-bangsa orang-orang Islam Spanyol ke wilayah-wilayah lain yang dikenal Spanyol sebagai yang mempunyai peradaban tinggi. Kemudian dibakarnya perpustakaan di Baghdad yang dikenal dengan daun hitam. Daun Efrat. Juga menurut Ibnu Khaldun, runtuhnya sebuah peradaban itu bersifat dua. Yang pertama itu ada internal. Nah, suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat
menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tetapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Menurut M. Syarif dalam bukunya Muslim Law mengungkapkan gejala kemunduran pendidikan dan kebudayaan Islam tersebut sebagai berikut. Kita saksikan bahwa pikiran Islam telah melaksanakan satu kemajuan yang hebat dalam jangka waktu yang terletak pada abad ke-7 dan ke abad 13 Masehi. Selanjutnya diungkapkan juga bahwa sebab pikiran Islam menurun dan melemah antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu telah berkelebihan filsafat Islam Al-Ghazali di timur dan berkelebihan pula Ibnu Rushd dalam memasukkan filsafat Islamnya. Kemudian juga umat Islam terutama pada pemerintahan khalifah melalaikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang mana pada mulanya mereka memberi kesempatan untuk berkembang dan memperhatikan ilmu pengetahuan dengan memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ahli pengetahuan. Namun pada masa ini mereka lebih mementingkan pemerintahan. Begitu juga dengan para ahli ilmuwan yang terlibat dalam urusan pemerintahan. Jadi dia lebih mementingkan pemerintahan ketimbang ilmu pengetahuan. Kemudian terjadinya pemberontakan yang dibarengi dengan serangan dari luar, sehingga menimbulkan kehancuran yang mengakibatkan berhentinya kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Kemudian itulah diantara beberapa faktor kemunduran pendidikan Islam dari segi eksternal maupun internal. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Latif tentang dampak dari kemunduran pendidikan Islam. Umat Islam lepas dari ilmu sains, banyak sekali belajar yang telah ada pada zaman masa Abbasiyah, dan juga ada yang dari akhir zaman Andalusia, ya, pengusiran umat Islam di Spanyol pertama. Kemudian yang kedua adalah dari Abbasiyah, dari serangan Mongol. Dari serangan barat dan timur ini mengakibatkan umat Islam mengalami kemunduran, yaitu kemunduran dalam ilmu pengetahuan. Yang semula Abbasiyah merupakan suatu penggerak dalam ilmu pengetahuan pada zaman masa. Kemudian setelah datangnya Mongol membuat kemunduran, banyak komunitas tersebut yang lari ke wilayah tempat aman seperti Cairo maupun daerah Afrika. Maka komunitas tersebut tidak bisa membuat perkembangan selanjutnya yang lebih baik karena hanya berupa pengungsi yang ada. Tapi kenapa tidak berupa yang semula dengan zaman Abbasiyah yang militer dan mempunyai pengetahuan yang tinggi. Akibat dari dua serangan tersebut, yang dari pengusiran dari umat Islam dari Spanyol dan Abbasiyah oleh Mongol, maka orang Eropa menjadi lebih berani terhadap umat Islam karena mereka lebih tahu bahwa umat Islam itu sedang mundur. Maka untuk kita atau orang Eropa yang lebih maju. Kemudian setelah itu, karena terjadinya huru-hara yang tidak bisa kita amankan, banyak komunitas yang setelah terjadinya peperangan atau kalah dari bangsa Mongol tersebut, banyak yang ingin mencari tempat aman seperti kepada seorang sufi, pada seorang tasawuf, sehingga pemikirannya memberi dampak kemunduran karena tidak ada peningkatan dalam bidang intelektual. Dan juga sebabnya adalah seperti taklid, mendapatkan kepada seorang banyak anak yang atau kemudian dampak kemunduran saat ini tidak terlepas dari kekuatan politik yang sering terjadi di gaya di antara ini, dan kita sering terjadi pemberontakan. Kemudian yang terjadi dalam komunitas yang terjadi pada Turkmenistan ya semula adalah merupakan suatu dinasti yang sangat luas wilayahnya di Timur Tengah, bahkan di wilayahnya mayoritas hampir menguasai tersebut. Kemudian karena Turkmenistan terus mempertahankan dengan undang-undang lama dan tidak mengikuti perkembangan kontemporer orang Eropa, sehingga mengalami yang namanya ketinggalan
orang Eropa yang sudah lebih jauh dalam mengembangkan teknologi yang lebih modern, sedangkan dalam Islam ini mengalami masih wilayah yang tradisional, maksudnya tidak bisa mengejar di dalam mengedepankan pada sains dibandingkan dengan orang-orang tersebut. Nah, itu terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Buat teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan kalian. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi kan tentang kemunduran sains di Islam ya. Jomas. Nah, kalau dengan kemundurannya itu apakah itu kemunduran yang seterusnya dari itu kemunduran pertama dan seterusnya, atau itu kemunduran awal aja, atau nanti setelah kemunduran itu ada kemajuan lagi atau apa? Terima kasih. Sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Endi. Sebenarnya di saat umat Islam mengalami kehancuran, di situ juga mereka merasa frustasi. Nah, dijelaskan juga di sini di saat mereka frustasi, mereka mencoba untuk bangkit kembali. Mereka berpikir dengan mereka bersatu kembali untuk menjadikan pendidikan kembali menjadi berkembang pesat. Nah, sebagaimana diajarkan oleh para sufi, sebagai diajarkan sufi, mereka itu intinya harus bersatu membangun kembali peradaban Islam pada masa frustasinya itu. Pada masa Islam mengalami kemunduran sains, Akhirnya mereka direkam sendiri kan. kalau terjadi pola pikir yang maksudnya Gue sekarang anak-anak yang setelah terjadi peristiwa politik, sosial, ekonomi, sehingga banyak yang terjadi pemikir itu jadi bahkan tidak ada kemunduran, ya bahkan ya semula umat Islam mendominasi dalam intelektual, kemudian ditarik oleh orang Eropa. Kemudian orang Eropa menjadi lebih mendominasi dalam intelektual. Semula umat Islam tidak bisa mundur. Dengan bermunculannya kemajuan Barat, otomatis umat Islam semula tidak bisa mengembangkan ilmu tersebut. Banyak umat Islam yang mengambil ilmu-ilmu itu dari Eropa Barat, kemudian dialihkan kembali ke umat Islam. Seperti tentang modernisasi tentang virus money, semua itu yang dikirain virus money, semua itu adalah kemajuannya mundur karena ilmu tersebut tidak seimbang dengan kontemporer orang Eropa. Kemudian mereka mengambil tokoh-tokoh atau para filsafat dari orang Eropa, sehingga banyak mengalami perkembangan di dalam tubuh Turkisme tersebut. Jadi intinya Ada lagi. apa? Intinya adalah di dalam proses suatu perkembangan negara Islam tersebut sudah pasti mengalami kemajuan. Dia tidak akan bangkit kembali mereka. Mungkin setelah Baghdad jatuh, Hanafi mungkin. Kalau saya punya sedikit wacana. Kalau menurut saya tidak akan ada lagi kebangkitan umat Islam keseluruhan. Karena kemajuan suatu bangsa itu tergantung dari keinginan kaum tersebut. Kan sudah ada hadisnya atau apa gitu. Kaum itu mengacu pada etnis bukan pada agama. Menurut saya kalau pada era klasik filsafat dan pengetahuan itu, sains itu dipelopori oleh orang-orang Persia ya Persia, maka kebangkitan umat Islam berikutnya dalam hal sains dan teknologi akan dipimpin oleh Republik Islam Iran.
yang akan terjadi pada dekade-dekade ini. Itu menurut saya. Oke, baiklah teman-teman atas partisipasinya. Kita dari kelompok 9 mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.